Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Contoh Usaha yang kalian katakan dua orang. Pertama ada saya sendiri, Maestro Rafael. Lalu yang kedua ada Muhammad ini. Nah, di sini kami izin presentasi fungsi apa saja yang kami perlukan dalam membangun sebuah aplikasi text editor yang bernama Notepad. Pada slide selanjutnya ada latar belakang. Di sini ada problem, editor teks konvensional, sulit mengolah data dan memori yang besar secara dinamis. Solusinya pengembangan custom node editor berbasis Kubernetes dengan pendekatan modular programming. Objektifnya mengimplementasikan konsep style, redundancy, dan packaging untuk menciptakan editor teks yang fungsional. Lalu pada slide selanjutnya ada file operation. Ini ada deskripsinya modul yang menangani interaksi antara dari memori RAM dengan penyimpanan permanen yaitu storage. Untuk fitur yang sendiri ada yang pertama ada set file, memindahkan isi redundancy ke dalam file dengan format TXT menggunakan fprint. Fprint sendiri ada file. Lalu yang kedua ada open file, membaca data dari file internal untuk dimuat ke dalam bucket program. Lalu yang ketiga itu ada file validation, mengecek keberadaan file sebelum proses baca tulis. Nah, pada baris depan itu sembari lagi agar bisa menggunakan fungsi seperti print, scan, dan lain-lain. Lalu pada baris kedua yang ketiga itu untuk memastikan bahwa semua informasi dan fungsi sudah sesuai dengan deklarasi yang ada di file.h atau editor.h. Lalu yang ke baris kelima itu ada function. Sini saya menggunakan void agar kodenya rapi dan tidak berbentuk seperti if. Nah, di sini untuk senang ada analoginya. Anggap saja var itu adalah pintu, lalu pointer itu sendiri ada kunci. Jadi itulah alasan kenapa saya membutuhkan yang namanya pointer agar kita bisa membuka pintu tersebut. Nah, argumen itu untuk membuka pintu tersebut ya. Jadi app open sendiri membutuhkan dua hal, yaitu nama dan mau diapain. Nah, nama itu nama file tersebut, lalu mode itu write ya, w itu write digunakan untuk membuat file baru. Pada baris ketujuh itu ada if str memberikan null, itu adalah error message. Di sini saya menentukan apakah sistem memberikan izin untuk membuat file jika gagal, program tidak akan crash. Pada baris 8 itu untuk memberitahu user, pada baris 9 itu untuk memberitahu Windows bahwa file tersebut sudah selesai. Lalu pada baris 11 itu memindahkan isi variabel hasil ketikan user masuk ke dalam file PC. Lalu di sini saya menggunakan export itu karena wajib menggunakan agar memorinya tidak bocor. Di sini saya menggunakan descriptor dengan false. Gunanya itu untuk memberitahu sistem bahwa data di memori sudah berbeda dengan data di file. Jadi ini user tidak perlu khawatir kalau misalnya kehilangan data. Lalu di sini ada break untuk komputer, lalu pada baris 17 itu sebenarnya memilih data simpan ke file, tapi diawali dengan mengerti isi variabel apa dari file ke input user. Nah, di sini user bisa menentukan mau apa sendiri setelah mana didapat. Saya tinggal panggil kembali supaya tidak terjadi duplikasi kode. Nah, pada slide ini pada baris 21 itu saya mengaktifkan file agar tidak ada pengulangan kode. Jadi fungsi seperti nul gitu kan. Nah, itu sudah dipanggil dari file yang sudah ada di segmen file. Lalu pada baris 24 itu fungsinya sama ya seperti pada kita ada 6, fungsinya sama gitu kan. Nah, itu ada mode read itu agar program hanya membaca dan tidak mengubah file. Lalu di situ ada pada baris 30 ada fchat gitu kan. Nah, ini pembacaan reset program mengambil teks dari file fisik dan memasukkan kembali ke file buffer supaya bisa muncul lagi di layar editor. Nah, selanjutnya ada fitur dan navigator. Deskripsinya algoritma untuk memproses dan mencari informasi dalam editor. Fiturnya yang pertama ada fitur informasi sensitif string untuk meredaksi kata kunci di dalam array teks. Lalu yang kedua ada fungsi manajemen menggunakan kursor untuk mata koordinat baris dan kolom parallel time. Lalu yang ketiga ada pilihan navigator menggunakan kursor yang sinkron dengan karakter. Nah, karena di sini saya menggunakan fungsi string untuk mencari sebuah kata, ini saya perlu menggunakan library generasi yaitu input string.h. Nah, ini yang membuat variabel untuk kata dengan menggunakan array dan membatasinya hanya 50 kata saja dengan data karakter. Nah, di sini ada perintah untuk masukkan kata yang dicari. Lalu pada baris 11 ada string analogi satu. Nah, kita cari di mana? Nah, kita cari itu di buffer gitu kan. Nah, apa yang dicari di buffer?
itu kalimat kata. Nah, kata tersebut apa isinya? Yaitu kalimat yang tadi user. Nah, jika tidak sama dengan null, hasil kata ditemukan. Namun jika sama dengan null, masuk ke perintah else, yaitu hasil kata tidak ada. Oke, selanjutnya ada implementasi konsep kata, modalitas, misalnya kode menjadi file header, dan implementasi untuk menggunakan kolaborasi. Manajemen dan data menggunakan variabel term seperti titik dan buffer untuk melakukan perubahan teks dan modifikasi file time. Lalu di sini pada gambar pertama ada if def, define, ending. Nah, fungsi itu supaya terjadi ini tidak bisa dibaca dua kali oleh compiler yang bisa menyebabkan error. Lalu di sini ada simple file, dan bukan dari file. Ini saya mendapatkan fungsi yang berhubungan dengan manajemen file agar bisa dipanggil oleh modul lain seperti main.c. Nah, di sini di bawahnya ada extern. Di sini saya menggunakan keyword extern pada variabel activity, local dan nama file without. Artinya variabel ini didefinisikan di suatu tempat tapi boleh diaktif dan diubah oleh semua file dalam proyek ini. Lalu di sini saya menggunakan variabel yang .h itu agar data boolean bisa kita digunakan untuk variabel activity. Lalu di sini ada fungsi dan kernel. Kalau ini untuk masuk editor yang nanti isinya ada di variabel. Nah, selanjutnya ada integrasi dan sinkronisasi modul. Nah, sebelumnya saya minta izin dulu, saya tidak memakai kamera karena saya mencoba untuk memakai kamera tidak muncul-muncul terus, nggak tahu kenapa, atau mungkin karena error atau apa. Nah, di sini saya mempunyai masalah di periode sebelumnya terjadi inkonsistensi kembali antara modul saya stdbol.h dengan modul rekan tim saya bolan.data. Hal ini menyebabkan redundansi definisi tipe data saat proses integrasi di main.c. Nah, di sini saya mengubah include stdbol.h menjadi include boolean.h di file editor.h. Tujuannya adalah untuk mensinkron seluruh tipe data dalam project TKA agar menggunakan satu standar ADT yang sama. Mohon izin Pak, Bu, saya perwakilan kelompok CKA dan saya minta maaf dikarenakan waktu itu komitnya telat karena ada miskomunikasi juga, dikarenakan banyak miskom juga, terus karena menunya berubah jadi semuanya berubah juga, jadi saya banyak yang error juga Pak. Jadi keteteran kami Pak. Saya nggak nyalahin siapapun, entah itu karena tidak meratanya orang-orang yang bagus, entah ini emang biar kesalahan kami. Nah, maka dari itu kami waktu itu dikasih dua opsi, dimana untuk memperbaiki secara online tapi mungkin tidak di push. Waktu itu tadi itu saya nunggu dari manajer kami tapi belum ada sempat jawabannya perihal ini, jadi mungkin ini langkah nekat ya, kami siap apapun resikonya, ini biar kesalahan kita. Terima kasih atas pengertiannya Pak. Saya semuanya udah dikerjain sebelumnya, ternyata setelah saya udah bisa komit, saya kerjain semuanya sendiri. Jadi saya tinggal pindahin aja. Ini buffer. Ini main. Jujur dari kami juga, kami keteteran banget karena kita kurang paham, masih mungkin banyak waktu luang yang terbuang. Ini dari kesalahan kami juga. Untuk kedepannya mudah-mudahan masih dikasih kesempatan, kita berdua bisa jadi lebih baik lagi dari hari sebelumnya.
editor.c. Oke, baik, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Ini udah, kursor udah, buffer.h, buffer.h. Nah, sekarang sudah bisa. Kalau tadi yang nomor 1 itu nggak ada kursor sayanya, jadi bawa dari CMD nya. Jadi mungkin cukup segini aja live update nya. Terima kasih atas segala bimbingannya. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi saya bisa berubah jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Nanti setelah ini bakal ada presentasi mengenai isi dari apa yang diganti, dan semisal ada yang tidak sempat waktunya, mungkin bakalan dipersingkat waktunya. Terima kasih banyak Pak, Bu. Mohon izin untuk mempresentasikan implementasi 2D di buffer dan kursornya. Dan seterusnya saya menggunakan array 2 dimensi sebagai media penyimpanan utama, yang dimana maksudnya itu 100, barisnya 100 dan kolomnya itu 100 juga, dan mekanisme fitur navigasi itu mekanisme fitur navigasi itu pergerakan kursornya, Bismillah. Nah, yang pertama saya menggunakan array 2 dimensi, lalu mekanisme fitur navigasinya itu menggunakan kursor kanan, kiri, atas, bawah, dilakukan dengan manipulasi nilai dari baris dan kolom. Nah, setiap fungsi geser dilengkapi pengecekan batas agar kursor tidak keluar. Terus di fungsi insert, kursor itu otomatis pindah bila kolomnya mencapai max. Terus lanjut di fitur display buffer, itu tuh memindai matriks dan hanya menampilkan baris, memiliki data atau baris yang sedang ditempati kursor. Terus layar dibersihkan dan dicetak ulang setiap kali ada input, memberikan pengalaman what you see is what you get. Terus ada logika manipulasi, yaitu jadi menyisipkan karakter dari 2 karakter ini dalam satu kalimat atau satu kolom atau baris. Nah, nanti di antara 2 huruf ini nanti bisa disisipkan. Nah, nanti konsepnya bakal ke kanan, terus kalau misalkan dihapus konsepnya bakal ke kiri, mengisi ruang yang kosong intinya. Oke. Baik, abis ini bakal langsung ke materi selanjutnya. Oke, baik. Sesuai apa yang saya bilang dari awal, kita akan membahas perihal file-file apa saja yang akan saya bahas, yang saya buat. Itu ada boolean.h, ada buffer.h, ada buffer.c, ada cursor.h, ada cursor.c. Maka dari itu kita akan mulai dari yang pertama dulu. Ya, kita mulai dari boolean.h, yang dimana di sini ada header guard. Nah, dimana header guard ini kalau misalkan ditranslatekan ya ke dalam bahasa Indonesia, jika tidak didefinisikan boolean.h, maka definisikanlah boolean.h. Nah, ketika definisikan true itu sama dengan 1, definisikan false sama dengan 0. Nah, di sini juga ada define boolean misalnya char, yang dimana itu nggak boleh ada yang bilangan negatif gitu kan, atau bilangan bulat negatif, jadi bilangan positif aja. Nah, terus sebenarnya ini bisa aja ya ditaruh angka 2 misalkan di bagian nah bagian sini bisa pakai angka 2,
bisa jalan karena inklusif terhadap semua nilai benar. Tapi dalam logika pemrograman itu tuh salah begitu. Lalu kita akan lanjut ke buffer.h ya, dimana buffer.h ini juga sama seperti tadi ya, memakai header guard dan juga dia memanggil kursor kan. Terus didefinisikan kalau misalkan si max baris itu 100 dan juga max kolom juga 100. Jadi ibaratnya satu ruang dengan kolom yang batasnya 100 dan juga barisnya juga 100. Oke, kita lanjut. Ada struct buffer, yang dimana struct buffer ini mempunyai di dalam sekarang kita ke struct buffer, yang dimana struct buffer ini isinya adalah char teks itu dengan max barisnya 100 dan juga max kolomnya 100. Nah, itu bisa dibilang seperti matriks berdimensi, tapi dia berbentuk char. Nah, di sini mulai nyambung ke cursor.h. Nah, cursor.h ini dia ini tuh sebenarnya tipe data ya, tipe data cursor, tipe data cursor. Nah, di dalam tipe data cursor ini terdapat baris dan juga kolom. Nah, dengan variabel kur, atribut mungkin ya. Sekarang masuk ke dalam tipe def struct buffer yang dimana tujuan dari tipe def struct buffer itu adalah untuk nama panggilan. Nah, biar jadi gak usah nulis lagi struct buffer atau daripada panjang-panjang gitu ya. Jadi panggil buffer itu tuh maksudnya ke struct buffer. Nah, ini mengarahkan kemana? Itu mengarahkan ke buffer.h yang isinya matriks dan juga kursor kur. Kita bisa lihat ya. Nah, ini dia buffer. Dia masuk ke sini dan juga ke kursor kur. Kursor kur ini di kursor.h. Nah, yang dimana dalamnya itu ada baris dan juga kolom. Oke. Di sini terdapat init buffer, ada insert chart, ada ada delete chart, ada new line, ada display buffer. Nah, itu pasti ada buffer. Nah, ini buffer pointer bintang atau pointer B atau bintang B itu tuh digunakan untuk kayak apa ya, si init buffer dan lain-lainnya itu perlu tahu buffer mana yang mau dimodifikasi gitu kan. Nah, mengenai tanda bintang B ini tuh supaya diubah permanen ke memori utamanya. Lalu setelah saya cek lagi, di situ ada char C. Nah, ini tuh fungsinya sebagai wadah untuk menampung karakter apa yang mau kita ketik. Betul. Kita akan langsung lanjut ke cursor.c, yang dimana cursor.c ini untuk mengetahui bagaimana caranya si kursor di kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, terus dari atas ke bawah, atau bagaimana sih navigasinya di belakang layar, mau kiri. Nah, ini kan B ini berasal dari cursor.c, sedangkan dia dikasih variabelnya di sini gitu kan. Lalu buffer ini berasal dari buffer.h. Nah, ini buffer.h. Oke, coba kita pencet lagi. Nah, benar. Nah, nanti di buffer.h ini punya teks dan juga kursor, yang dimana kursor tersebut memiliki variabel kur. Nah, jadi tipe data dari kursor itu memiliki
baris dan juga kolom. Maka dari itu saling sambung menyambung. Mungkin kita kali ini akan langsung menuju ke tracingnya. Baik, mungkin kita akan langsung ke tracingnya. Di kondisi awal memiliki kata HALO dan di sini null terminal. Nah, berarti diketahui sama dengan barisnya itu adalah 0 karena dia indeks dari 0 baris. Terus kolomnya ada 3, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke bagian ini. If ketika kolom lebih besar daripada 0, maka dia akan menjalankan ini, kolom dikurangi 1. Oke, baik, jadi hasilnya adalah apakah 3 itu kurang dari 0? Ya, itu true. Maka masuk ke yang kedua. Kolom dikurangi 1, jadinya dari 3 menuju 2. Nah, ini untuk KLM. Nah, berarti sini deh 3, ini 2, berarti otomatis yang ini menjadi di sini kursornya. Nah, baik, begitu. Contoh ketika kondisi awalnya itu memiliki 2 baris, yaitu indeks 0 dan indeks 1. Nah, diketahui baris sama dengan 1, kolomnya adalah 0, berarti di paling kiri indeks terakhir, indeks pertama. Nah, masuk ketika if membaca kolom apakah lebih daripada 0? Oh, tentu tidak. Masuk else if, yang dimana baris lebih dari 1, iya benar, maka naik baris, barisnya dikurang 1, jadinya 0. Lalu di sini ada inisialisasi len, yaitu panjang, yang dimana panjang ini sama dengan 0. Nah, len ini 0, max kolomnya 100, dan teks kursor barisnya adalah 0. Apakah ini lennya adalah 0, berarti teks 0,0. Apakah dia tidak sama dengan null terminal? Nah, kita ganti kertas dulu. Nah, apakah len yang tadi 0 dan baris yang tadi dikurangi 1 itu sama dengan null terminal? Ibaratnya seperti ini. Teks 0 sama 0 sama dengan H. Kenapa? Soalnya di kolom di baris dan kolom indeks 0 itu di H. Nah, kurang lebih begitu. Lalu nanti dicek kalau misalkan enggak nih, karena di sini adalah enggak, tanda seru sama dengan, ini artinya tidak, maka dia true, maka dia lennya harus ditambah 1. Sampai dimana ketika lennya sama dengan 4, yang dimana barisnya 0, barisnya 0 dan kolomnya 4, maka null terminal apakah tidak sama dengan null terminal? Oh, false, berarti berakhir. Maka pindahlah kursornya, kursor KM sama dengan len, berarti kolom itu sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya adalah ini kursornya di sini. Untuk buffer.c, mohon maaf, untuk buffer.c sepertinya tidak bisa ditampilkan secara maksimal, tidak bisa tracing dan juga tidak bisa menunjukin asal muasalnya dari mana aja. Nah, mungkin saya bakal kasih gambaran besarnya aja, gambaran kasarnya mengenai buffer.c-nya. Nah, ini ketika insert char nambah. Nah, terus ini ketika ingin nambahin kata dihimpit sama 2 char. Nah, terus ada bagian delete-nya ketika di indeks 0 dia bakal ke atas.
dan yang bawah bakal mengikuti ketika kita mendelete ke kiri, mendelete, jadi bakalan ke kiri. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas keterburu-buruan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.